Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil kerja kami terkait dengan analisis kelayakan proyek transportasi tentang aspek hukum. Kelompok kami terbagi dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Wiseptarian Pranata, nomor taruna 2001101. 2 Fikri Rizky Alvaris, nomor taruna 2001136. 3 Putri Mardiani, nomor taruna 2001328. Dan yang terakhir, Rizky Ramadhani, nomor taruna 2001365. Sebelum menjelaskan apa itu aspek hukum, kita harus mengetahui aspek hukum itu terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Selanjutnya, maksud dan tujuan aspek hukum tersebut. Aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan, dan menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Bentuk-bentuk badan hukum mengenai proyek tersebut berupa perusahaan perorangan, yang kedua firma, selanjutnya perseroan komanditer atau CV, selanjutnya perseroan terbatas yaitu PT, perusahaan negara atau PN, dan yang terakhir koperasi. Perusahaan perorangan yaitu jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang saja. Selanjutnya firma, yaitu suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Bila perlu, dengan seluruh kekayaan pribadi, jika salah satu anggota keluarga keluar dari firma, firma otomatis bubar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Rizky. Pada Fikri, silakan. Selanjutnya yaitu adalah perseroan komanditer atau CV, di mana CV ini merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Di mana sekutu dalam perseroan komanditer ini ada dua macam. Ada yang disebut sekutu komplementer, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT, yaitu badan jenis ini adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang dimiliki. Tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan
makin banyak saham yang dimiliki, makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Perusahaan negara atau PN. Di mana perusahaan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali ada hal-hal yang khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Jadi, ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan persamaan. Cara pelaksanaan bisnis. Ketika misalnya perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek, meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan itu, di mana lembaga keuangan sebagai peminjam telah menentukan syarat-syarat dalam rangka pengawanan secara umum, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan syarat-syarat tersebut, antara lain yaitu pencegahan. Contoh pencegahan yang diisyaratkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan terhadap calon debitur, misalnya setiap penggantian persero pada perseroan komanditer atau pemegang saham pada perseroan terbatas, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari lembaga keuangan yang akan menjadi kreditur. Penanggulangan. Yang pertama itu ada jaminan, di mana jaminan memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai stimulan kesungguhan sponsor proyek dan dapat mengatasi kesulitan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Jenis jaminan bisa dibagi menjadi dua, yaitu jaminan atas benda dan janji tidak bersyarat atau jaminan perorangan. Yang kedua, asuransi. Dalam hal kreditur menerima barang-barang jaminan kredit dan diasuransikan, maka kreditur harus mensyaratkan dalam pengasuransiannya dengan mencantumkan klausula bank, artinya setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus diterima kreditur. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taruni Remaja Putri Mardiani. Baiklah, selanjutnya mengenai pengelolaan data terkait aspek hukum. Yang pertama, yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan secara umum yaitu data kuantitatif, yang mencakup tentang bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi pendirian proyek atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari sumber ekstern seperti notaris, Pemda, departemen terkait maupun pemerintah setempat. Yang kedua, cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan data, data dasar, dan data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian data digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, mengenai peraturan dan perundangan. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1965 tentang Koperasi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Yang kelima, Peraturan Menteri Perdagangan. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. PP Nomor 10 Tahun 2004 tentang perusahaan perseorangan di bidang pengelolaan aset. Selanjutnya, aspek hukum dalam pembangunan.
terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keperdataan, di mana aspek ini menyangkut sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi, yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikat, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Ada beberapa aspek yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hukum kontrak konstruksi. Yang kedua, pada pasal 1233 KUH Perdata. Yang ketiga, sahnya suatu perjanjian. Yang keempat, kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua, aspek hukum ketenagakerjaan, di mana aspek ini menyangkut aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi. Ada beberapa aspek yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu diantaranya penempatan, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek hukum pendanaan, di mana hukum pendanaan atau pembiayaan adalah aturan hukum yang mengatur mengenai dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha atau bisnis. Ada beberapa aspek yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keputusan Presiden nomor 61/1968 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang ketiga, mengenai keputusan Menteri. Yang keempat, ada aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Adapun beberapa aspek yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara pekerja konstruksi. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha atau profesi. Yang keempat, larangan sementara pengguna hasil pekerjaan konstruksi dikarenakan bagi pengguna jasa. Yang kelima, pembekuan izin usaha atau profesi. Dan yang keenam, pencabutan izin usaha atau profesi. Yang kelima, ada aspek hukum pidana, di mana aspek ini menyangkut ada atau tidaknya sesuatu unsur pekerjaan yang terkena ranah pidana. Hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ataupun undang-undang dasar. Di antaranya adalah pelaku perbuatan pembunuhan, pelaku perbuatan pemerkosaan, pelaku perbuatan mencuri atau merampok, pelaku perbuatan korupsi, pelaku perbuatan penganiayaan, dan pelaku perbuatan penipuan. Adapun aspek hukum yang keenam yaitu aspek hukum pertanahan, di mana menyangkut kepemilikan tanah yang digunakan dalam pembangunan konstruksi. Hukum pertanahan berkaitan dengan sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan tanah. Yang kedua, penggunaan atau pemakaian tanah. Dan yang ketiga, hak pakai. Selanjutnya, ada aspek hukum lingkungan, di mana aspek ini menyangkut masalah lingkungan di sekitar konstruksi. Lingkungan adalah tempat terjadinya interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik. Lingkungan sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada lingkungan fisik atau physical environment, yaitu segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan biologis atau biological environment, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, misalnya hewan dan atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga ada lingkungan sosial atau social environment, yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ramadhani. Siap, terima kasih, Bu. Selanjutnya ada jaminan-jaminan yang disediakan kalau akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman. Jaminan-jaminan tersebut yaitu di antara lain
Yang pertama, jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian. Jaminan yang lahir karena undang-undang ini, jaminan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Seperti dalam pasal 1331 yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda yang sudah ada maupun yang masih ada, akan menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang kreditor dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitor, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang. Selain itu, berdasarkan pasal 132 KUH Perdata, ditentukan bahwa hasil penjualan benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Selanjutnya yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor. Hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului atau konkuren antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya. Dalam hal jaminan yang bersifat umum, diatur dalam pasal 1131 BW. Selanjutnya yang ketiga, jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan hak. Jaminan perorangan atau jaminan kebendaan hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditor bank dan pihak ketiga. Perjanjian perorangan merupakan hak relatif, di mana hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam suatu perjanjian. 113 dalam perjanjian jaminan perorangan. Pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitor. Berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor ingkar janji. Dengan demikian, para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja apabila terjadi kepailitan pada debitor maupun penjamin atau pihak ketiga. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas yaitu pertama, aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitor kepada kreditor, dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditor kepada debitor sampai debitor melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitor wan prestasi, kebendaan tersebut akan dinilai dengan uang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap penjelasan dari kelompok kami dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.